Beginilah wajah Indonesia dulu, ketika masih belum adanya PSBB dan COVID-19. Begitu mudahnya kita untuk saling berinteraksi dan juga bersosialisasi dengan satu sama lain, tanpa harus adanya rasa was-was maupun jarak yang terbentang kini di antara kita. Dan kini, COVID-19 telah bersama-sama di antara kita lebih dari 1 tahun. Semua canda, tawa, dan kebersamaan yang dulu bisa dilalui bersama, kini tidak dapat lagi kita rasakan bersama-sama di antara kita. Kemunculan pandemi COVID-19 yang kini lebih akrab kita sebut dengan corona membawa dampak besar bagi negara kita tercinta, negara Indonesia. Berbagai sektor penting menjadi ikut terkena imbasnya, salah satunya adalah perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang 2021 terkontraksi minus 2,07%. Ini menandakan Indonesia masih terjebak dalam jurang resesi akibat pertumbuhan ekonomi negatif selama 3 kuartal beruntun. Hal ini juga berimbas kepada sektor masyarakat di mana terjadinya banyak pemutusan hak kerja pada usaha-usaha mulai dari tingkat atas, menengah, hingga bawah. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat memulihkan negara Indonesia yang kini sedang terguncang. Setidaknya ada 4 aspek, yaitu penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, perlindungan sosial, dan reformasi struktural. Penanganan kesehatan yang dilakukan yaitu penguatan sarana dan prasarana kesehatan dan laboratorium penelitian dan pengembangan yang tengah diupayakan pemerintah di Indonesia untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kemudian ada kebijakan double track vaksin, yaitu kebijakan untuk mendatangkan dari luar negeri dan vaksin yang tengah diproses atau dikembangkan di dalam negeri. Pemulihan ekonomi yang dilakukan yaitu subsidi bunga sebesar 35,28 triliun rupiah dan program penempatan dana modal kerja UMKM. Perlindungan sosial yaitu dengan dibentuknya program Keluarga Harapan, program bantuan sosial tunai, dan bantuan sosial beras. Lalu diupayakan reformasi struktural di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Semua hal tersebut dilakukan demi dapat mewujudkan target dan cita-cita negara pada tahun 2045. Ya, tepat pada tahun 2045, tepatnya 100 tahun Indonesia telah merdeka, Presiden Indonesia saat ini, Bapak Insinyur Joko Widodo mengumumkan cita-cita mulianya untuk dapat merubah Indonesia kembali ke masa jayanya, yaitu kembali menjadi macan di Asia, bahkan memiliki nama yang besar di antara negara-negara besar di dunia. Pelajaran yang dapat kita ambil dari COVID-19 ini antara lain, yang pertama, percaya bahwa keadaan akan membaik. Optimisme adalah modal yang sangat penting untuk bisa keluar dari krisis. Yang kedua, fokus mencari solusi. Pada dasarnya, setiap masalah bisa diselesaikan asal manusia mau saling bahu-membahu dengan kebersamaan. Yang ketiga, pentingnya rasa empati. Yang keempat, kesehatan mental lebih penting daripada kesehatan fisik. Demikian video dari kami, semoga bermanfaat bagi para penonton. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.